Oke, baik sekali. Kita akan lanjutkan, tetapi kita akan lihat dulu ini Bapak-Bapak dan juga Ibu, jajak pendapat sederhana yang kami lakukan dengan pertanyaan apakah penguasa memanipulasi hukum untuk legitimasi manuver politiknya. Kita lihat hasilnya, 72% responden menilai penguasa memanipulasi hukum untuk legitimasi manuver politiknya. Nah, ini Ibu Zuhro beberapa waktu lalu juga kepada media sempat menyatakan, Bu, jujur dan adil menjadi kunci pemilu damai karena ketidakpercayaan publik dapat memicu kekecewaan kolektif yang dapat memicu kekacauan, begitu ya Bu ya. Bagaimana kemudian isu legitimasi di tengah dinamika tata negara di MK ini, Bu? Iya, jadi memang kita kan harus mengendalikan, jangan sampai terjadi keresahan kolektif tadi itu. Keresahan kolektif ini akan bahaya bagi Indonesia yang ingin bangkit secara ekonomi saat ini. Kita sadar bahwa jumlah penduduk miskin, pengangguran ini signifikan gitu ya. Dan kita belum mampu menurunkan ini secara signifikan. Maka dalam keadaan yang seperti ini seharusnya gitu ya, ada kebijakan-kebijakan yang betul-betul melibatkan political commitment dan law enforcement yang utuh gitu. Jangan main-main dengan itu. Mestinya gitu. Lah, pemerintah yang legitimate gitu ya, yang memiliki legitimasi, yang membuat public trust itu betul-betul firm gitu ya, mantap gitu. Harusnya memang dipercaya oleh masyarakat karena tutur kata dan tindakan kebijakan yang kebijakan ini kan keputusan politik. Itu langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Nah, ketika masyarakat luas kepentingannya tersentuh bahkan gitu ya, diacuhkan bahkan apa ya istilahnya dirugikan, merasa dirugikan, di situ teriak gitu ya. Teriak. Nah, menuntut, protes kan gitu. Nah, ketika protes lalu tidak ada wahananya dan sebagainya. Nah, ini yang tidak bagus dalam keadaan kita ini menghadapi tahun politik. Kita sedang menjalani tahapan pemilu, gitu ya. Jangan apapun diubah, diotak-atik hanya untuk kepentingan jangka pendek. Jadi ini himbauan ini bukan untuk orang tertentu, ini memang harus sistem dibenahi secara serius seharusnya gitu. Harus dibenahi secara serius, bagaimanapun juga kepentingan masyarakat menjadi yang paling utama. Jangan sampai kemudian itu menghancurkan kepercayaan publik begitu ya, Bu Zuhro. Nah Pak Sudirman, kalau kita melihat Bung Karno juga pernah menyebut Indonesia sebagai negara semua untuk semua. Tentunya kesetaraan itu sudah menjadi syarat mutlak begitu untuk demokrasi. Apakah bisa dikatakan prinsip ini masih kita nikmati saat ini, Pak? Kita masih berjuang untuk sampai ke sana, karena terutama dalam tahun-tahun terakhir ya. Berjuang keras atau berjuangnya sudah berjuang keras, enak? Berjuang keras. Ada satu klausul di Undang-Undang Pemilu yang dulu tuh melarang orang punya hubungan ayah, ibu, ayah, bapak anak, kakak adik segala macam, menunggu sampai jeda tertentu baru boleh nyalon. Sekarang ini pasal itu dihapuskan. Kemudian belakangan ini juga ada satu aturan yang mengatakan menteri kalau dia nyalon presiden atau DPR itu harus mundur. Itu juga dibatalkan. Jadi kalau tadi ada satu polling mengatakan bahwa apakah hukum digunakan untuk melegitimasi kepentingan, saya kira gejalanya sangat menonjol dan mengakibatkan yang berkuasa seperti punya keleluasan lebih daripada yang orang kebanyakan. Dan wujudnya sekarang nyata di mana-mana gitu ya. Bagaimana seorang ayah bisa punya anak, bisa punya mantu, bisa punya ipar, yang semuanya pejabat negara gitu. Itu bukan berarti mereka tidak boleh, tapi itu memberi satu signal bahwa demokrasi kita tidak sehat. Tahun 1998, anak-anak mahasiswa itu turun habis-habisan, berdarah-darah, ada yang meninggal, untuk menubruk yang namanya praktek KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Tetapi hari ini pimpinan tertinggi negara menunjukkan praktek itu dengan telanjang gitu. Jadi perjuangannya seperti sia-sia ya? Makin berat menurut saya sih. Oke, baik. Nah kalau Pak Sukidi melihat Pak Sukidi, Indonesia ini kan didirikan dengan Rechtsstaat begitu ya Pak, bukan dengan Marktstaat. Benarkah prinsip rule of law kini bergeser begitu Pak, menjadi rule by law? Ya, itu pertama.
Saya ingin memulai dengan apa yang oleh Mas Dirman sebut tadi. Sebenarnya pertama, kenapa kita memilih republik, itu karena komitmen pada public virtue, pada keutamaan publik. Nah, yang terjadi sekarang, komitmen pada keutamaan publik itu hilang dan bahkan tidak berlaku di republik ini. Yang terjadi itu adalah self-interest dominan ketimbang public virtue, public interest. Itu pertama. Jadi ini pengkhianatan terhadap republik yang didirikan oleh para pendiri bangsa. Ketika mereka memilih republik, maka komitmen utama adalah public interest, public good, public virtue. Dengan mengesampingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945, saudara-saudara, kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka, satu untuk semua, semua untuk semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk golongan kaya, bukan untuk golongan bangsawan, tapi satu untuk semua. Ini republik. Ya. Jadi satu untuk semua, itu artinya Satu apa? untuk Mengandung semua. pesan bahwa republik ini for the public interest, untuk kemaslahatan publik, untuk Baik. kebaikan bersama. Yang terjadi sekarang, republik ini dirobek-robek untuk melayani kepentingan satu keluarga, satu orang, satu golongan. Nah, ini paradoks. Terjadi pergeseran yang cukup besar dari republik untuk semuanya menjadi republik yang melayani untuk nepotisme kekuasaan. Itu kedua. Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah pada aspek persis virtue ini. Virtue ini tidak dijiwai oleh para pemimpin, sehingga mereka mempraktekkan politik dan kekuasaan semata-mata sebagai domain kelicikan dan domain pengkhianatan. Dan bahkan kemunafikan. Yang terjadi sekarang adalah apa yang oleh Machiavelli sebut sebagai the politic of deception. Politik tipu muslihat. Di panggung Ya. mereka berbicara indah, tapi di balik layar mereka melakukan satu pekerjaan yang jahat sekali. Dan inilah hipokrisi yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh pidato Muchtar Lubis itu sendiri. Hipokrisi ini bukan hanya berlaku pada tingkat elit, tapi akhirnya merambah ke luas sekali. Dan bahkan hipokrisi ini diinstitusionalisasikan dalam penyelenggara negara. Praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu merefleksikan satu hal, bahwa republik ini sudah dilumuri begitu banyak kejahatan, mengabaikan apa yang oleh pendiri bangsa sebut sebagai public virtue. Keutamaan publik itu begitu dikesampingkan semata-mata demi politik yang begitu jahat itu sendiri. Oke, baik. Jadi juga tadi sudah dikatakan bahwa memang kita melihat kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan kepentingan negara seolah-olah ini jadi tidak penting lagi begitu ya. Mereka sibuk dengan diri sendiri, bahkan tadi seperti Pak Dirman katakan, aturan sendiri dibuat untuk kepentingan golongan, kepentingan orang-orang tertentu saja begitu ya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya republik ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat begitu ya Pak ya.